Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Daerah Pemilihan 1 menggelar reses tahap 2 masa sidang kedua dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat yang kali ini dilakukan di Desa Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur. Pada kegiatan reses ini dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Daerah Pemilihan 1, perangkat Kecamatan Punggur, perangkat kampung dan puluhan masyarakat Nunggal Rejo. Hadir dalam kegiatan reses ini juga Kepala Kampung Nunggal Rejo Iskandar yang menyampaikan sambutannya. Ia meminta kepada masyarakat yang hadir untuk memanfaatkan kegiatan reses ini dan berterima kasih atas kehadiran anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah di desanya. Jadi kembali saya menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam kami mempersiapkan sarana kelompok nanti Bapak Ibu sekalian. Dan pada hari ini Bapak Ibu kita dihadapkan dalam acara reses yang jadi nanti mungkin boleh masyarakat Nunggal Rejo menyampaikan aspirasi terkait dengan tujuan daripada kemajuan kampung kita bersama. Saya rasa demikian yang saya sampaikan karena ini masih dalam waktu Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan saya juga tidak bisa menemani sampai selesai waktu acara ini karena saya ada acara juga agenda dengan Pak Camat, yaitu halal bihalal hari ini. Yang mudah-mudahan acara dari ini bisa terselenggara dengan baik, selesai dengan sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, membuka kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Joni Hardito menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran masyarakat Nunggal Rejo. Ia memperkenalkan satu persatu anggota DPRD yang hadir pada saat reses. Diharapkan masyarakat yang hadir dapat memberikan inspirasi untuk kemajuan desa serta aktif melakukan tanya jawab pada saat reses ini. Tahap pertama masa sidang kedua tahun 2024 ini, dan sebagian dari yang hadir di sini mungkin ini menjadi reses terakhir. Nanti kami perkenalkan satu persatu Bapak Ibu yang hadir, yang menjadi wakil Bapak Ibu sekalian di dapur satu ini, nama-namanya, alamatnya, kapan ketemu bisa bertegur sapa, kapan ketemu di mana kita bisa saling menyapa. Baik, tidak berpanjang kalam, karena kemarin kami di Kecamatan Kota Gajah Timur itu sebenarnya masyarakat antusias ingin tanya jawab, tapi ya qadarullah suasana tidak kondusif karena tempatnya ditaruh panas, sudah bisa paling kipas angin semua, jadi kita percepat acaranya karena sudah tidak tahan. Dan di sini representatif, gedungnya bagus, kipas anginnya memadai, dan kemudian kita bisa nikmat acaranya dari awal hingga akhir. Baik, kami perkenalkan secara pendek aja, nanti lebih lengkap lagi, lebih panjang lagi bisa direct, bisa online langsung dengan Bapak-Bapak. Yang paling ujung sebelah kanan saya, ini Bapak Selamat. Beliau dari fraksi Nasdem, alamat rumah di Kampung Tejo Kencono, Kecamatan Kota Gajah. Komisi 3 yang membidangi mitranya dengan PUPR, Bina Marga Bina Korupsi, Lingkungan Hidup, Bina LCR, dan Penanggulangan Bencana. Ini mitra dari Komisi 3. Terus sebelahnya Bapak Iwayan Danur. Merdeka! Ini beliau saat ini sudah periode yang kedua, dan besok lanjut lagi di 18 Agustus dilantik untuk periode yang ketiga. Kita doakan mudah-mudahan tetap amanah. Dari fraksi
PDI Perjuangan diamanai di Komisi 4 yang membidangi pendidikan, kesehatan, agama, pemuda, olahraga, KB, dan pemberdayaan perempuan. Ini alamatnya di Kampung Sanggar Buana, Kecamatan Setiranya. SB 17 lebih terkenalnya, jalan lintas, ada rumah makan Nanda belok kiri, kita jauh dari situ bila lewat mau ke Johara, mau ke Kalipasir, lewati daerah kampung itu, dan beliau mantan kepala kampung juga di Sanggar Buana. Dari ujungnya Dapil 1 itu ya jembatan perbatasan, jembatan Sungai Bali, Sungai Rahman ya, Wairama. Kami ini reses yang paling ujungnya Tunggarjo. Kami pernah juga di Sanggar Buana, Putih, ujungnya yang sudah mepet Rumbia. Jadi Bapak Ibu, kalau anggota Dewan Dapil 1 itu nyalon, kalau masang bendera itu dari jembatan sini sampai klasemen Rumbia itu mau berapa ribu bendera. Dapil 1 itu dengan kota metro lebih gedean Dapil 1. Jadi kalau Pak Indra ini calon di metro itu levelnya sudah wali kota, karena luasnya itu, luas jumlah penduduk mata pilihnya. Jadi seperti itu, kami harus menyambangi konstituen kami dari Tunggarjo sampai Putih. Ini separuhnya Singapura luasnya. Luas banget Dapil 1. Jadi mungkin Bapak Ibu belum ada yang kenal kami, karena kami termasuk ujung-ujungnya Dapil 1. Pak Jamo mungkin juga ada di sini nggak Pak suaranya kemarin? Ada juga. Baik, kita lanjut kepala kampung. Terus Pak, ini nggak asing lagi, udah masuk di sini Pak. Pak Heri, Pak ya Pak Heri Yadi. Ini putra daerah ya. Mantan turun pernah berkantor di sini juga, luar biasa. Jadi beliau pergantian antar waktu dari Partai Amanat Nasional dan diamanai sekarang di Komisi 2 yang membidangi pertanian, perekonomian, koperasi, UMKM, pasar. Kaitannya dengan perekonomian, pertanian, perikanan, perkebunan juga mitra dari Komisi 2. Jadi kami ini di komisi itu kita spesifik gitu, artinya membawahi beberapa OPD. Artinya apa? Nanti aspirasi Bapak Ibu yang disampaikan kepada kami itu disalurkan sesuai dengan tugas para anggota dewan ini duduk di komisi berapa. Jadi nanti sama Pak Paryoto dicatat oleh kami ini, nanti diperjuangkan dalam anggaran itu sesuai dengan tupoksinya dengan mitra OPD. Baik, yang sebelah kanan saya Bapak Haji Indra Jaya. Assalamualaikum. Ini sudah cukup masyhur ya di Kecamatan Ubur. Beliau ini sekarang masuk periode besok yang kelima. 5 kali anggota DPRD Lampung Tengah. Kita kemarin kita sama-sama dorong bisa jadi ketua DPRD Lampung Tengah. Pecah telur nanti ketua DPRD-nya perempuan, insyaallah. Terus yang sebelah paling ujung ini Ibu Nimade Winarti. Beliau dari fraksi PDI Perjuangan di Komisi 1 yang membidangi politik, hukum, keamanan. Dari kampung ini yang bisa kita angkat, yang bisa kita perkenalkan menjadi ikon, menjadi ciri khas kampung ini. Jadi nanti di sini ada Pak Heri, ada Pak Lurah, semuanya bisa bareng-bareng. Kenapa? Tunggarjo ini kampung yang berbatasan langsung dengan kota metro. Otomatis ya secara demografi, secara psikologis ini berbeda dengan kampung-kampung yang lain. Dari PA, pendapatan asli kampung juga berbeda dari kampung. Mudah-mudahan itu termasuk kampung mandiri, kampung yang bisa dari bumdesnya, dari pendapatannya bisa digunakan. Seperti kemarin yang viral di kampung di Pulau Jawa itu, kepala kampungnya dari hasil bumdesnya bisa mengasih THR seluruh warganya itu 400.000. Itu kan luar biasa. Artinya bisa menjadi potensi apa yang ada. Pada kegiatan reses ini berjalan cukup baik, banyak masyarakat yang datang, banyak melakukan usulan dan pertanyaan kepada anggota DPRD Kabupaten yang hadir.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Cecep Jamani yang menjadi moderator dalam sesi tanya jawab mengharapkan kegiatan reses ini dapat direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Semuanya yang hadir yang sangat-sangat kami banggakan, membuat anggaran belanja daerah yang menyusun. Jadi menyusun, kita susun nanti dijadikan peraturan daerah tentang anggaran belanja daerah, termasuk pemasukan dan pengeluaran. Sama-sama menyusun bareng-bareng. Kemudian yang ketiga fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan. Jadi apa yang dilakukan oleh eksekutif itu sama-sama kita awasi anggota dewan. Jadi jangan kembali misalnya ini anggota dewan kita ngawasin. Sampai sama-sama ini sama-sama dengan kita bermitra untuk mengawasi pemerintahan. Jadi ketika kita misalkan ada jalan rusak, Pak itu jalan rusak gimana Pak? Itu sebenarnya sama-sama kita usulkan, kita awasi, kita sampaikan kepada eksekutif, gitu ya Pak ya. Jadi saat ini banyak salah kaprahnya. Saya lihat jadi anggota dewan ketika turun jalannya rusak disalah-salahin. Kita sama-sama di situ punya fungsi pengawasan Pak. Jadi sampean sampaikan, nanti sama-sama kita sampaikan. Kadang-kadang mungkin dari masyarakat tidak sampai, atau kadang-kadang kalau Pak Kepala Desa mau nyampaikan kepada Bapak takut, karena Pak Kepala Desa bawahannya Pak Bupati. Begitupun RT RW takut Pak. RT RW kadang-kadang takut sama Pak Kepala Desa. Kepala Desa takut sama Pak Bupatinya. Akhirnya kan nggak nyampe tuh aspirasi masyarakat. Nah ini sama-sama kita tampung. Sama-sama kita tampung, sama-sama kita awasi. Mana misalkan infrastruktur yang belum sesuai. Jadi harus sama-sama frame-nya ini, cara berpikirnya harus sama. Jadi anggota dewan ini punya 3 fungsi, yang salah satu adalah fungsi pengawasan. Apa yang sudah dianggarkan, apa yang sudah dijalankan, visi-visi dari Pak Bupati dan jajaran-jajarannya. Kalau tidak sesuai, ya kita wajib kita tegur. Kita tegur. Nanti Ketua RT Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 penanya tadi sudah menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan budgeting. Di sini saya akan menanyakan hal yang berhubungan dengan legislasi di Ugarjo. Selain terkenal dengan usaha kurungan, ini ada beberapa perusahaan. Dulu pernah saya teman kami ini sudah menyampaikan kepada Pak Camat, tapi Pak Camat sudah keburu. Di perusahaan tersebut ternyata yang bekerja kebanyakan dari luar daerah Pak. Jadi lingkungan tidak diuntungkan dengan adanya perusahaan tersebut. Perusahaan apa itu? Ada gudang, beberapa gudang Pak. Saya mohon atau kalau tidak ada perda yang mengatur supaya warga yang berada di lingkungan gudang tersebut dapat berbagian atau kerja di perusahaan tersebut Pak. Kalaupun belum ada, tolong diusahakan dibikin perda yang sifatnya menguntungkan warga di sekitar gudang tersebut Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antar kecamatan. Nah di situ tentunya sangat memprihatinkan Pak apabila kita melintas jalan antara Nurharjo sama Bojogadi, batas kota pertama, kedua lintas kecamatan. Nah di situ mungkin itu sangat-sangatlah perlu diperbaiki ataupun bantuan. Jadi mohon kepada Bapak anggota Dewan yang tentunya menerima aspirasi daripada warga, tolong suatu PR untuk Bapak anggota Dewan agar supaya untuk dibangun biar lintasnya mudah gitu Pak. Jadi waktu dulu memang sudah pernah diukur ini calon jalan kabupaten, tapi karena mungkin perubahan bupati sekarang masih terbengkelai, sekarang tolong dipikirkan kembali. Terus yang kedua mengenai menyambung daripada Ibu Kepala Kampung tadi mengenai kesehatan, memang sangat-sangat rawan Bu di antara dusun 1 dan dusun 6 dan lain-lain mengenai penyakit DBD. Di situ kami tolong
bagaimana caranya untuk mendapat bantuan fogging. Jadi kalau ada alat untuk fogging itu mungkin bisa teratasi dan kepala dusun aja sendiri bisa untuk mengerjakan suatu penyemprotan apabila sudah ada alatnya. Yang bingung memang tidak ada alatnya fogging itu, Pak. Jadi kami mohon tolong untuk perhatiannya daripada Bapak perwakilan anggota dewan. Terima kasih. Sekian. Saya senang sekali bisa duduk di depan ini, ya. Jadi saya nggak pernah bermimpi sekalian kalau saya menjadi anggota dewan, apalagi menghayal. Tapi ini mungkin garis tangan saya. Jadi ini mau sampaikan, anggota dewan itu tetap manusia biasa, ya. Artinya kita semua harus berpikir dari awal. Dewan itu mulai dari mana? Ini mulai proses pencalonan, sosialisasi, dan lain sebagainya. Jadi manusia itu kalau dipernahkan, maka pasti akan membalas juga dengan sama. Ini baca dulu ke belakang ya. Tadi saya asal Pak Indra. Jadi saya harapkan ke depan ini Nunggal-Rejo ini lebih cerdas, lebih pintar, ya, lebih jeli. Karena bicara kepentingan bersama, sedangkan kepentingan kita bisa diperjuangkan ketika ada korelasi hubungan pemangku kepentingan siapa itu termasuk diantaranya anggota DPR. Nah selama ini kita nggak pernah mau mengkaji itu. Jadi cuma seperti hal yang kecil aja. Milik seperti duit, begitu aja. Ya, terus ribut. Wah, aku itu 300, aku itu 500. Jadi perasaan dia itu pintar kalau dapat 500 itu, atau membodohi kawannya tuh merasa dia, aku paling pintar, aku luar biasa. Nah ini kembali dulu ya. Nah oleh karenanya ke depan saya berpesan, ya. Memang saya jujur aja di sini suara saya kecil, cuma 300 sekian dari sekian ribu ya. Itulah dinamika politik nggak masalah. Jadi nggak ada anomali itu biasanya. Tapi kalau kita sepakat bahwa kita ingin ke depan lebih baik, itu dipenkan dulu. Ojo ngomongin yang itu yang satu item itu dirumuskan dulu bareng-bareng, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya juga memberikan arahan bahwasanya kita semua nggak bisa mengandalkan dari apa yang sudah ada ini. Bagaimana kita berkontribusi kepada kampung kita dengan prinsip oposisi tak kayak ibu kampungku, ya. Kalau semua berpikir sama dari mulai warga, RT, kado sampai tingkat presiden, apa yang bisa saya beri? Jangan apa yang saya dapat. Makan NKRI ini bisa luar biasa majunya. Nah ini pola pikir ini coba dibalik. Meskipun nanti sama, kan dia juga berpikir apa sih sudah kayak. Jadi tidak serta-merta selalu berharap, lupa dengan potensi diri kita yang punya kelebihan masing-masing ini. Aku sempetin kayak terus. Ini satu, yang kedua. Yang ketiga ini sudah saya catat semua, ya. Pak Kasio tadi usul tahu itu tersier itu memang permukaan airnya harus ditinggikan Pak Kasio. Jadi kalau kita sepakat ambil di depan Pak Nyoman itu, ya itu dianggel sehingga permukaan air naik. Karena untuk turun ke bawah itu kan sawahnya lebih tinggi dari airnya. Bukan sekedar terletak, itu yang pertama. Terus yang pupuk. Ini Bu Yurita ini pupuk Bu Yurita. Jadi saya kira itu nanti panjang-panjang saya mulai berbagian ya. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf nanti bisa langsung dengan saya berhubungan yang kira-kira urgent ya. Terus saya Purna karena saya nggak kerja lagi, tapi kemarin saya sempat dikabarin Pak Haji Surajaya, Mas Heri, besok Lampung Tengah ini pecah jadi 3. Ada Seputih Timur, ada Seputih Barat. Kembali kalau garis tangan saya, duduk lagi, ya tetap duduk. Ya.
Dan alhamdulillah perolehan suara saya nomor 2 dari nomor 1 Pak Mas Wahyu. Ini sekedar informasi juga harapan kita bersama. Dan saya sudah umur, jadi saya tidak ada orientasi lagi materi. Insya Allah tinggal berbuat baik. Saya itu terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja menyikapi terkait dengan masalah irigasi. Irigasi itu irigasi apa Pak? Apakah dia stiker? Apakah dia ledeng? Gimana? Apa itu? Tersier. Tersier itu tersier apa? Kan dia ada nama-namanya tuh Pak. Apakah dia itu apa sih? BK apa? Ada kan ada nama-namanya kan Pak? Nama stiker itu BS apa-apa gitu. Ada ili-ilinya di sini? Ili-ilinya ada? Coba tunjuk tangan ili-ilinya Pak. Paham ili-ilinya di mana tempatnya? Pak, coba maju Pak, bentar Pak. Maju Pak, bentar Pak. Yang dimaksud dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Kasio. Itu di daerah mana Pak? Itu BGS berapa? Ini apa namanya? Stier atau sekunder? Coba dijelaskan. Tersier Pak, tersier dari belakang rumah Pak Eri ini sampai dijelaskan sama Pak Purwoko itu BGS berapa? Nanti bisa kami jelaskan di sananya nanti Pak ya. Nah, dia begini Bapak-bapak, kalaupun sananya itu realisasi, semua ini harus punya tanggung jawab Pak. Punya tanggung jawab, jangan cuma sudah dibangun dibiarkan begitu saja. Ili-ili P3 hanya mau menerima apa bahasanya? Janggol. Jangan Anda bisa menerima janggolnya saja, gak mau menguruskan itu. Sekali-sekali ajak masyarakatnya gotong royong untuk membersihkan itu. Kalau dia nggak dibersihkan, nggak diantar ya bubar, sama-sama bubar. Kalau menunggu pemerintah, ya nggak sampai nanti Pak. Pemerintah nggak mikirin Nunggarjo aja. Bapak bisa bayangkan 311 kampung tengah ini Pak, mau pengen pembangunan semua, sedangkan anggaran kita ini tidak memadai. Apa yang disampaikan tadi sama Pak Idris, jalan yang menuju Nunggarjo sampai ke PD Widodari 5 kilo. Bayangkan 1 kilo hot mix itu Bapak, hot mix 1 kilo itu 1,5 miliar sampai dengan 2 miliar. 2003 Dinas Bina Marga itu hanya dapat 7 miliar. Itu tersebar di Lampung Tengah. Bapak bisa bayangkan kalau seandainya 5 kilo itu mau ditumpahkan di sini semua, yang lain seperti apa pembangunannya? Ya Pak ya. Jadi kami tetap berupaya, tetap berusaha, enggak kurang-kurang Pak. Kalau di DPR ini, semua kawan-kawan ini di DPR ini ketika kami membahas anggaran itu adu argumen segini-segini orang kurang kali Pak. Memperjuangkan aspirasi masyarakat, hasil daripada kami reses ini. Terkadang kami malu. Reses sudah 3 kali, ketemu lagi di sini, permintaan yang pertama juga belum direalisasi, sudah ketemu reses lagi. Terkadang kami malu, tetapi apa lagi kalau seperti itu keadaannya. Keuangan Lampung Tengah ini memang masih belum baik-baik saja ya Pak ya. Terus kemudian tadi saya dengar dari Bu Lurah, Nunggarjo ini
tidak ada pusdes. Saya sedangkan Nunggarjo ini, kampung Nunggarjo ini dari tahun berapa? Dari tahun 53 belum ada pusdes. Coba syarat pemekaran kampung 1000 jiwa 300 kakak, mempunyai rumah ibadah, mempunyai lapangan, mempunyai sekolahan SD, SMP ataupun SMA, mempunyai balai kampung, mempunyai fasilitas untuk pembangunan pusdes. Itu syaratnya, Pak. Nah, ini dari tahun 53 tidak ada pusdes. Saya tanya Pak Lurah mantan, saya tanya Pak Heri, pernah ada di sini pusdes? Kenapa nggak dipergunakan, Bu Lurah? Pusdes pernah ada katanya. Saya jadi ketika Pak Lurah dilatih itu memang sudah bangunan itu dia harus bertambah, bukan mengurangi. Kalau dia seandainya dia sudah ada pusdes, mau bikin PAUD ya nambah, bukan jadi menghilangkan, kan gitu ya. Nah ini buat kita kawan-kawan Komisi 4 Kesehatan, ada Pak Damur, ada Pak Cecep, ini harus kita sikapi. Nunggarjo ini kecamatan penyangga, Pak, daripada Kabupaten Lampung Tengah. Dari Gunung Sugi ke sini dia sudah kecamatan Punggur. Ke kirinya lagi sudah kecamatan Metro, kota Metro. Masa Nunggarjo tak punya pusdes? Ya. Jadi saya pikir kita sama-sama Bapak Ibu memikirkan kampung kita. Yang disampaikan Pak Heri tadi, ayolah memilih anggota DPR ini bukan baru kemarin-kemarin aja, sudah sering kali. Tetapi belum ada yang artinya. Saya juga Pak di Nunggarjo ini hanya dapat 26 suara. Kelurahan Nunggarjo ini 26 suara. Padahal saya 2019 kemarin saya 500-an di sini. Karena saya nggak kuat permintaan daripada masyarakat. Ini saya jujur aja saya katakan, Bu. Jadi yang memikirkan kampung ini siapa? Kalau masyarakat yang seperti itu, yang disampaikan Pak Lurah, yang saya sampaikan Pak Heri tadi kan itu, Pak. Ini sedikit kita membuka ya Pak ya, sedikit kita membuka wawasan supaya kita bisa paham, bisa mengerti. Mungkin itu saja Bapak-Bapak yang bisa disampaikan. Nanti terkait dengan masalah yang lain, ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tadi terkait dengan pupuk segala macam, nanti bisa ada yang menyikapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi Bapak Asio ya Pak ya. Memang Pak, kalau Nunggarjo itu pengecernya sebetulnya tadinya dua. Satu Pak Saidin ada di belakang Tanggulangi. Karena dia resign, digantikan dengan Pak Nardi. Nah Pak Nardi sekarang sakit, jadi punangannya Pak Nardi itu dijadikan satu dengan Pak Mustafa. Gitu loh Pak ya sementara.
Jenengan tahu juga kan Pak, sulitnya pupuk itu cara penebusannya. Saya kira Bapak udah tahu sebagai Kapoktan. Nah untuk itu nanti kalau untuk penggantian penambahan pengecer nanti ada Pak, mungkin saya kasih dengan Pak Heri, mantan lurah ini untuk Nunggarjo, nanti dia dapat dia di sini, yang satu nanti di sana. Mau ya Pak ya? Mau. Itu Pak ya. Terus kalau masalah besarnya penebusan per hektar, Bapak kan udah tahu sendiri. Penebusannya Bapak saya kira udah tahu juga ya Pak ya. Mungkin Bapak udah tahu dari Kapoktan penebusannya bagaimana, itulah penebusannya Pak. Tapi ini untuk ini Pak, untuk tahun ini penambahan pupuknya besar Pak. Kita mungkin dapat penambahan pupuk, gak akan kekurangan pupuk Pak. Asal semua saya minta masuk di RDKK. Kalau nggak masuk di RDKK kan nggak mungkin dapat pupuk, ya kan Pak? Bapak tahu sendiri kan. Saya kira itu aja jawaban saya untuk Pak Tasio, dan saya alihkan dengan Bu Lurah ya Bu ya. Tadi Bu Lurah minta apa Bu? Mesin jahit. Dari distributor tidak ada bahasa harus memilih saya, cuma kita gini ya, dia kan sebagai ikut pengecer, kalau memang mau ke kita ya monggo, tapi kenyataannya saya pun nggak dapat suara hanya ketimpa yang 150 ribu Pak, mungkin Bapak tahu sendiri ya, 100 ribu, 200 ribu, sedangkan saya cuma bisa 50 ribu. 50 ribu itu nggak terpakai, makanya saya suaranya nggak begitu banyak. Di Nunggarjo juga saya nggak tahu dapat berapa Pak, mungkin 15 sama dengan Pak Indrajaya. Padahal saya distributor pupuk itu ya Pak ya, tapi saya nggak kesel. Yang penting tetap pupuknya tetap saya jalankan Pak. Oke, konten aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lurah, masalah apa lagi? Puskes ya? Ya. Jadi terkait masalah kesehatan, nanti kami di Komisi 4 akan sharing dengan Dinas Kesehatan, akan kami sampaikan ya sesuai dengan permintaan Kampung Nunggarjo. Ya sudah tercatat Ibu ya. Jadi terkait masalah hal lain, tadi kelangkaan pupuk sudah dijawab, mudah-mudahan pupuk nggak langka lagi, ada peningkatan, kata Bu Yunita ya. Harapan kita bersama, kita berdoa ya agar semuanya kembali normal setelah pemilu ini, apapun hiruk pikuk kemarin ya. Jadi pemilu sudah usai, kembali kita bersama-sama bergandengan tangan membangun kampung kita ya, agar ke depan lebih maju lagi. Serasa pertanyaan yang lain sudah tadi terjawab terkait dengan kesehatan, kami dengan Pak Cecep akan perjuangkan ya. Terasa demikian, terima kasih. Yang disampaikan Bapak Idris tadi, artinya di Nunggarjo ini sudah tersebar DBD. Udah ada hasilnya Pak, dari rumah sakit menyatakan DBD. Terus hasil dari hasil dari rumah sakit itu sudah dilaporkan kepada kelurahan. Puskes sudah. Apa tanggapan Puskes? Sudah sosialisasikan sudah. Sudah. Ya. Terus poking belum? Sudah poking. Sosialisasi masalah ini. Tapi dia kurang kita berapa? Hanya yang saja yang daerah Pak Idris sudah dipoking? Sudah. Ya Pak Idris, saya paham kalau seandainya mau mendapatkan alat poking itu Pak Idris, alat poking itu
nggak murah Pak Idris. Alat fogging itu 35 juta harganya, satu alat fogging itu. Sedangkan Dinas Kesehatan saja mempunyai 25 alat fogging. 25 alat fogging itu yang bisa kepakai cuma 2. Nah itu dari ujung barat sampai ujung timur menggunakan 2 itu. Saya barusan seminggu yang lewat Pak menanyakan itu. Nah mereka ini posisinya masih ganti-gantian, giliran, lari ke sana, lari ke sini, pokoknya nggak pernah berhenti alat fogging itu. Terkait dengan apa masalah Dinas Kesehatan ini, Komisi 4, nanti Pak Cecep dengan Pak Damo yang bisa jikapinya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Sunardi ya, Pak RT, terkait dengan perusahaan yang belum bisa memberdayakan warga lokal. Jadi memang di Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur Pak, kalau dia berbentuk PT itu dia punya kewajiban untuk memberdayakan lingkungan termasuk masalah CSR dan limbah. Ini diatur. Jadi idealnya memang tiap perusahaan-perusahaan yang berdiri itu merekrut ataupun memberdayakan warga lokal untuk ikut serta. Jadi tidak hanya warga lokal itu menjadi penonton saja atau hanya menerima limbahnya tapi tidak menerima manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut. Intinya nanti kita rebut, kita uji anarkis ataupun menggerutuk perusahaan tersebut dengan cara-cara yang melawan hukum gitu. Nanti bisa difasilitasi oleh kepala kampung ataupun kalaupun ini tidak ketemu jalan keluarnya, karena bisa jadi perusahaan juga itu kan perlu duduk bareng, sudah penuh mungkin tidak ada lagi sudah ada isi dan mungkin ada skema yang gimana cara mengeluarkannya dan seterusnya. Jadi perlu duduk bareng. Dan kami ini, insya Allah ini para pengusaha juga, kami punya prinsip. Ketika kami punya usaha, itu wajib hukumnya rekrut orang sekitar, karena dalam pandangan kami dengan memberkerjakan orang kita itu otomatis dia ikut menjaga, otomatis itu, karena itu ya ladang rezekinya di situ gitu. Bagi kami yang punya usaha pasti akan mempunyai usaha prioritas itu lingkungan sekitar, karena benefitnya, keuntungannya mereka akan menjaga perusahaan kita, tempat usaha kita. Dan kalau ada apa-apa kita juga lebih mudah untuk minta tolong ke masyarakat sekitar kalau kita ada masalah. Mereka menjadi barrier, menjadi benteng untuk usaha kita. Nah, ketika ada perusahaan yang memang dia tidak mau, ini juga tidak sesuai, karena aturan kalau sekolah juga ada namanya billing, bina lingkungan itu jatah untuk mereka bisa direkrut ikut di tempat usaha tersebut. Nah, ini saran saya, nanti bisa duduk bersama dengan pihak perusahaan, dengan pihak aparat kampung, pun kalau mentok nanti bisa konsultasi ke Dinas Tenaga Kerja dulu Pak ya. Dinas Tenaga Kerja nanti bisa juga kita ajak duduk bareng hearing, biar nanti Dinas Tenaga ada di hukum perburuhan itu ada kewajiban nanti hubungan trias antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Jadi saran saya direbut baik-baik, nanti bisa konsultasi ke Dinas Tenaga Kerja. Kalau memang perusahaan ini masih tetap nggak mau memberikan kesempatan kerja untuk warga sekitar, bisa nanti mengadu ke DPR juga. Ini yang pertama. Yang berikutnya tentang ini muncul di majalah aspirasi Pak ya. Ya. Kalau di Lampung Tengah di Undang-Undang 23, Undang-Undang Pemerintah Daerah, kewenangan pendidikan menengah itu kan sekarang diambil oleh provinsi. Jadi SMA, SMK itu termasuk juga dana BOS itu ada di kewenangan provinsi. Jadi kabupaten itu menangani pendidikan 9 tahun SD sampai SMP. Mungkin saya koreksi, bisa jadi redaksi di majalah itu salah ketik ya, bahwa Lampung Tengah sampai hari ini dicanangkannya pendidikan wajib belajar 9 tahun.
Kalau yang 12 tahun itu adalah visi-misinya dari provinsi karena mereka sampai ke level SMA dan kewenangannya anggaran 20% yang digunakan untuk pendidikan wajar 9 tahun itu adalah di pendidikan dasar dan SMP, SD, SMP. Jadi memang dilematis juga ya ketika dengan sudah dianggarkan prakteknya di masyarakat di dunia pendidikan, terutama kan kalau di swasta opsional gitu. Kalau di negeri kan memang harus bos itu benar-benar untuk operasional sekolah dan tidak ada pungutan-pungutan lagi yang tidak diatur oleh peraturan. Jadi nanti teman-teman di Komisi 4 juga bisa menyikapi yang tertulis di majalah aspirasi itu. Pengetahuan saya di Undang-Undang Pemerintah Daerah pendidikan atas itu di kewenangan provinsi. Mungkin itu sepengetahuan saya, atau bisa kita feedback lagi ke Bapak yang harapannya tidak ada lagi komite-komite yang melakukan tarikan-tarikan itu. Karena ini sensitif juga Bapak Ibu sekalian. Ketika di sekolah negeri yang memang dana bos itu kan setara dengan jumlah siswa yang ada. Kalau memang itu dalam tanda kutip pengelolaannya dengan baik sesuai dengan tupoksinya, mudah-mudahan itu bisa operasional itu secara menyeluruh gitu. Nah, kecuali memang kadang-kadang ya praktek di lapangan masih ada dana non budgeter yang harus dikeluarkan itu, sehingga kadang-kadang ada inisiatif beberapa oknum yang mengutip itu kepada wali murid dengan komite dengan perpanjangan dana komite. Mungkin seperti itu ya, saya tahu tentang wajar pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk di Lampung Tengah. Mungkin bisa kita kalau memang ini belum memuaskan. Terima kasih. Atau Komisi 4 bisa menambahkan. Ya, kami nanti akan panggil ke Dinas Pendidikan ya, bahwa tapi 9 tahun ya yang SMP, SD Bapak ya, yang tingkat SMA bukan kami wewenangnya ya. Ini kalaupun nanti ada, kami juga mohon datanya di SD mana ya, SMP mana, ini kami mohon datanya. Sampaikan, titipkan catatan itu ke Pak Heri dan kami yang Pak Heri temuin kami yang panggil dinasnya, dinas pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua juga tentang tenaga kerja ya. Ini tenaga kerja juga tolong catat perusahaan apa namanya ya, letaknya di mana, sampaikan juga dengan Pak Heri, sehingga nanti kami enak berkomunikasi dengan yang bersangkutan, pimpinannya atau direkturnya. Kami tinggal panggil dia, selanjutnya nanti dimusyawarahkan dengan dasar apa rekrutmen tenaga kerja di lingkungan ini kok tidak diberdayakan, apa karena SDM-nya dan lain-lain lah ya, kriterianya seperti apa gitu Bapak ya. Ya, Bapak siapa tadi yang tenaga kerja? Yang Pak Sunardi. Nah, Pak Sunardi. Nah, ini sampaikan catatan itu ke Pak Heri. Ini kan nanti role di sana di kantor Pak Heri sesuai dengan pengaduan dari warganya, tetapi data yang otentik yang jelas. Saya rasa demikian. Terima kasih. Itu bahwa masyarakat itu yang tergabung dalam komite itu diperbolehkan ketika ingin memajukan pendidikan yang ada di sekitarnya, Pak. Pengumpulannya lewat apa? Memang bukan pengumpulan namanya. Pengumpulan biaya tersebut bisa lewat sumbangan-sumbangan, baik kepada masyarakat maupun kepada para usahawan yang ada di sekitar lokasi pendidikan. Tetapi biasanya paling gampang itu kan komite yang dikumpulin siapa paling gampang? Wali murid. Sebenarnya harusnya tidak hanya kepada wali murid, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekitar tersebut, memiliki kewajiban perusahaan itu ada kewajiban menyampaikan, menyalurkan CSR-nya.
kumpulin Pak oleh komite. Dan itu tidak pemungutan Pak, sumbangan. Jadi kalau sampai ada kok sampai wali murid atau siswanya tidak berani mengambil ijazah karena belum bayar, salah Pak. Kalau tidak mampu buat surat pernyataan tidak mampu Pak. Kami tidak bisa menyumbang, mohon maaf. Buat surat pernyataan, ada surat keterangan tidak mampu. Itu disampaikan kepada pihak sekolah dari awal, jangan bilangnya mampu, kemudian di akhir-akhir tidak bayar. Ini yang jadi masalah. Terus niat nyumbang, ternyata nggak jadi nyumbang, kan sendiri akhirnya nggak jadi ngambil. Nggak begitu, harusnya nggak begitu. Komite itu bukan pemungutan, tetapi menarik sumbangan, tujuannya untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut. Karena itu merasa tadi, karena pemberdayaan masyarakat, sekarang apa-apa pemberdayaan masyarakat. Paham ya? Itu harus kita pahami dulu konsep komite itu. Di sini ada yang jadi komite, ada mesti Pak. Jadi tidak ada lagi bahasa pemungutan kepada wali murid, sudah salah itu. Dalam Permendikbud kita sudah disebutkan dilarang memungut kepada murid, wali murid, tetapi untuk meningkatkan mutu pendidikan atau yang ada di sekitar masyarakat tersebut boleh mengumpulkan sumbangan dari masyarakat begitu. Jadi tidak mesti wali murid Pak. Ini yang perlu sama-sama kita pahami konsepnya. Tapi biasanya yang paling gampang ya kalau di sini jelas apa? Wali murid yang paling gampang. Begitu ada sumbangan dari perusahaan, mohon maaf, mungkin malah nggak ke sekolahan. Mungkin malah nggak ke sekolahan yang ada CSR itu. Tapi kepada yang terima saja, kepada oknum itu yang salah Pak. Justru yang harus dikencangkan, yang harus dimaksimalkan sumbangan-sumbangan dari pengusaha-pengusaha gitu. Itu yang digunakan untuk meningkatkan kemajuan pendidikan. Dipahami konsepnya ya Pak ya Bu ya? Dipahami. Jadi kalau ada yang sampai yang nggak mampu, wis gawe surat keterangan tidak mampu. Aku ini masuk ke negeri mergo ora mampu. Mergo ora mampu. Saya kira tarik-tarik ini ambil saja sekolah. Kemudian anak sekarang perlu jajan, kadang-kadang agak jauh dikit bawa motor, ikut apa? Nah itu udah berat sekarang itu. Program apa namanya sekolah digitalisasi harus apa? Pulsa untuk paket data udah berat. Nah itu disampaikan Pak. Pokoknya saya nggak mampu. Kalau sampai kalau dipaksa-paksa, ini ya jelas tadi Pak. Kena sanksi Pak, sanksinya jelas kok di situ. Sanksi-sanksinya ada. Gitu. Nah kadang-kadang kita itu pas rapat diam semua Pak. Ini yang jadi masalah, dipanggil rapat, mantuk dia setuju. Setuju bapak-bapak setuju. Ini ibu setuju, nggak ada yang menolak, nggak ada yang mengelak. Kalau nggak bisa secara umum, ya sampaikan secara pribadi, saya tidak mampu Pak, aku sekolah ini alhamdulillah karena bisa sekolah. Kalau nggak percaya lihat rumah saya Pak, kahananku, lihat kerjaan saya apa. Tapi jangan sampai udah yang wali murid sing suke duwe mobil sawe opo sampai dia wae ngono urusan yo apik yang mengompor-ngompori untuk kemajuan sekolah gitu Pak. Nggih Pak, di ada subsidi silang yang mampu mensubsidi yang tidak mampu, pengusaha mensubsidi yang tidak punya usaha. Itu konsepnya. Dan sekolah itu bisa maju, bisa berkembang sehingga anak-anak didik kita dididik di situ bisa menghasilkan kualitas SDM yang maksimal saya. Karena memang pendidikan tidak didukung oleh fasilitas yang memadai, itu juga kurang maksimal. Nah, gitu kira gitu. Tadi udah disampaikan oleh rekan-rekan kita di anggota dewan, kita sampaikan Pak. Apalagi kalau sampai ada komite-komite yang menarik bus orang mampu tarik berlebihan dipaksakan, ada penahanan ijazah, itu tidak boleh. Itu akan kita tidak lanjut. Yang penting datanya ada, disampaikan
Kalau SD mana, SMP mana. Nggak usah takut-takut, kita nanti nggak usah kasih nama Pak. Tapi ada laporan dari masyarakat, dari desa ini, dusun ini menyampaikan laporan seperti ini. Paham ya Pak Ibu? Ya, kita lanjutin. Dari sementara silakan ada yang disampaikan. Mbak Ani silakan sampaikan aja ya. Kita akan tutup sambil tutup. Mas Dedi mau menyampaikan apa dulu? Cukup. Kali ini bisa berlanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya Pak. Diberikan kesehatan, panjang umur, terus mudah rezekinya, murah rezekinya, deres rezekinya. Sebelum utang lunas kabeh, amin. Ya Rabbal alamin. Amin ya Pak. Saya akhiri, wallahu a'lam. Pada saat diwawancara awak media, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Joni Hardito mengatakan, aspirasi masyarakat pada reses ini akan kita ajukan ke pihak yang terkait. Dan memang saat ini pertanian sumber utama masyarakat Nunggal Rejo, sehingga infrastrukturnya harus baik, seperti irigasi dan lain-lain. Kalau Rotari itu biasanya kewenangan dari Kementerian Pertanian melalui anggota DPRD pusat ataupun provinsi. Jadi yang kalau anggaran cukup besar, sentan seperti Rotari, Combine itu untuk panen itu biasanya dari DPR pusat. Jadi di kabupaten kami juga mungkin bisa membantu untuk menyampaikan aspirasi ini kepada senior kami yang mereka ada di DPR pusat. Tetap kita tampung usulan-usulan itu ya, memang keinginan masyarakat ya saat ini mekanisasi ya, karena ingin percepatan dalam pengelolaan lahan. Dulu pasti pakai bajak sapi, beralih lagi ke hand traktor. Sekarang mereka sudah beralih ke Rotari biar lebih cepat lagi. Tapi ini cukup baik juga karena kebutuhan kecepatan dalam pertanian ini juga bekerja dengan musim tanam. Tadi kan banyak hal Pak, apa tanggapan teman-teman sendiri? Baik, hari ini kita anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah asal Dapil 1, kami dari 9 ini melakukan reses di Balai Kampung Nunggal Rejo, Kecamatan Tunggu. Tadi di sesi tanya jawab memang banyak permintaan aspirasi dari masyarakat yang terkait dengan ya masalah kebutuhan dasar ya, seperti pembangunan jaringan irigasi, perbaikannya, terus pembangunan jalan juga yang menuju ke Mojodadi ya, dari Rejo, ini mungkin ya akses antar kecamatan. Dan ini tadi sudah ditanggapi oleh beliau Bapak Haji Indrajaya, nanti akan dibawa ke forum pembahasan di DPRD Lampung Tengah, termasuk juga tadi keinginan masyarakat puskeskam ya, dan alat fogging, karena hari-hari ini memang banyak gejala demam berdarah. Ini juga pihak kampung ingin juga segera tanggap terhadap peristiwa demam berdarah. Dan yang lain-lain secara umum pupuk ya, pengadaan pupuk, termasuk juga tadi usulan dengan wajib belajar 12 tahun, tapi karena kewenangan kabupaten ini adalah 9 tahun, maka nanti tetap kita tampung, kita bisa bantu. Dari Lampung Tengah, redaksi Samurai TV melaporkan.